Oke, ya saya ingatkan sama kalian pembelajaran daring ini sama halnya seperti pembelajaran biasa, akan tetapi metodenya aja yang berbeda. Lukman kalau ngantuk tidur aja Lukman, kalau ngantuk. Oke, ya harap kita ikuti bersama, mari kita belajar dengan serius karena metodenya saja yang berbeda, akan tetapi sistem pembelajarannya tetap sama. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran seni budaya untuk semester 2. Nah, untuk semester 2, di dalam materi semester 2, lebih tepatnya pada bab 9, mengenai tentang pameran karya seni rupa. Ya, pameran karya seni rupa. Oke, materi karya seni rupa. Saya mau tanya dulu sama kalian, nampak slide yang saya berikan sama kalian? Kelihatan? Isan nampak? Dava nampak? Nampak, Pak, nampak. Nampak, Oh. Pak. Saya nampak, Pak. Pak. Oke. Kita masuk ke dalam materi pembelajaran pameran karya seni rupa. Ya. Nah, apakah sebelum kita masuk ke dalam pameran, kita harus tahu tentang pengertian apa itu pengertian pameran. Ya. Coba si Dapa, aktifkan mikrofonmu Dapa. Udah, Pak. Dava coba baca yang saya tampilkan di slide ini. Pameran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan ide atau gagasan perupa kepada publik melalui media karya seninya. Oke. Pengertian pameran merupakan sebuah kegiatan, ya, ingat kata kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan ide, ya, menyampaikan ide. Saya garis ide atau gagasan, ya. Jadi, penyampaian ide atau gagasan itu dituangkan ke dalam bentuk sebuah karya. Contoh, contoh ini. Contoh pada gambar yang telah saya berikan sama kalian. Di sini ada sebuah lukisan, ya. Nampak lukisan? Nah, di lukisan inilah penyampaian ide. Nah, penyampaian ide yang dimaksudkan merupakan sebuah hasil dari pesan yang akan disampaikan melalui karya yang telah dituangkan ke dalam bentuk lukisan. Ini ada bentuk lukisan. Nampak semua lukisan? Ada nampak? Habibi, nampak lukisan? Oke. Selanjutnya, di dalam sebuah pameran itu ada namanya tujuan, manfaat, serta fungsi. Ya, dapat kalian lihat bersama kan? Ada tujuan, ada fungsi, ada manfaat. Coba Lukman baca, jangan nonton. Ya, Lukman baca tujuan, manfaat, sama fungsi. Aktifkan mikrofonmu. Tujuan sosial dan kemanusiaan, tujuan komersial dan tujuan yang berkaitan dengan pendidikan. Manfaat, menumbuhkan dan menambah kemampuan kalian dalam memberi apresiasi terhadap karya orang lain, serta menambah wawasan dan kemampuan dalam memberikan evaluasi karya secara lebih objektif. Fungsi sebagai alat komunikasi antara pencipta seni atau seniman dengan pengamat seni atau apresiator. Oke. Nah, pertama kita masuk tujuan. Nah, ketika bukan hanya sebuah pameran saja, ketika kita melakukan segala aktivitas ataupun kegiatan,
pasti ada tujuan, ya, ada tujuan yang harus kita capai. Ya, nah tujuan ini ada beberapa hal. Yang pertama itu tujuan untuk kemanusiaan. Yang pertama contohnya seperti bakti sosial. Bakti sosial itu banyak. Udah, bakti sosial, bantuan bencana alam kepada masyarakat, dan lain sebagainya yang berbentuk kegiatan kemanusiaan. Ya, Em, yang selanjutnya yaitu adalah tujuan komersial. Nah, tujuan komersial itu apa? Mencari keuntungan, keuntungan ataupun feedback dalam pribadinya. Contoh si Lukman menyiapkan sebuah em, karya seni yang akan dipamerkan. Contohnya foto. Dia seorang fotografi dan dia memaparkan hasil karyanya di dalam sebuah pameran. Nah, hasil dari pameran itu untuk pribadi dia, banyak hal yang bisa didapatkannya, bisa dari uang tunai ataupun penghargaan lainnya. Yang selanjutnya adalah tujuan yang berkaitan tentang pendidikan, ya. Kevin, jangan dicoret-coret, Kevin. Jangan dicoret-coret. Oke? Oke, ya, selanjutnya yaitu tentang berkaitan pendidikan. Ya, berkaitan tentang pendidikan itu untuk memajukan mutu pendidikan sekolah. Jadi pameran itu diadakan oleh sekolah dan hasilnya yaitu menambah daya tarik siswa untuk bergabung di sekolah kita serta menambah mutu pendidikan yang ada di sekolah kita. Ya, itu untuk tujuannya. Oke. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam manfaat. Nah, manfaat itu merupakan sebuah hal yang dicapai dalam membuat kegiatan pameran. Salah satunya yaitu adalah menumbuhkan dan menambah em, ilmu atau menambah wawasan yang kita dapat melalui pameran yang kita berikan. Nah, kenapa sih kita bisa menambah dan eh, menumbuhkan referensi kita? Karena kita melihat juga hasil karya orang lain yang dipamerkan pada saat itu. Ya, jadi bisa kita ambil sisi positifnya, kita bisa menjadi orang yang lebih objektif dalam memilih atau menilai dan mengapresiasi karya yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu fungsi alat komunikasi antara pencipta dan penikmat seni. Alat komunikasi yang saya maksudkan ini contohnya seperti ini. Misalkan si Dava ada membuat sebuah karya berupa foto tentang pemandangan. Dava pasti mengetahui apa sih maksud dari foto yang diambilnya itu, apa sih pesan yang akan disampaikan. Itulah maksud komunikasi antara pencipta dan pengamat seni. Saya tanya dulu sekali lagi, dari tujuan, manfaat, dan fungsi, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Tri Frastio, ada pertanyaanmu? Enggak ada, Pak. Oke. Kevin, ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Oke. Selanjutnya, Holly, ada pertanyaan? Holly? Ada pertanyaan, Holly? Tidak, Pak. Oke, kita masuk ke dalam slide selanjutnya, yaitu di dalam kegiatan pameran, pasti kita merencanakan apa-apa saja sih yang akan kita lakukan atau yang akan kita capai dalam melakukan kegiatan pameran ini. Oke, yang pertama, coba baca Holly, 1-6 baca.
1. Menentukan tujuan, 2. Menentukan tema pameran, 3. Menyusun kepanitiaan, 4. Menentukan waktu dan tempat, 5. Menyusun agenda kegiatan, 6. Menyusun proposal kegiatan. Oke. Pertama, menentukan tujuan. Tujuan tadi banyak kan? Banyak hal tujuan tadi. Misalkan tujuan kemanusiaan, berperan dalam pendidikan, terus komersial. Itulah tujuan yang akan dicapai ketika kita membuat sebuah kegiatan ataupun pameran. Yang kedua, yaitu menentukan tema. Tema ini sangat penting untuk menunjukkan apa sih yang akan kita tampilkan. Contoh tema yang akan dibuat adalah tema tentang pedesaan. Pasti banyak karya yang menyangkut ke dalam pedesaan. Oke, tidak berbanding terbalik dari tema atau tidak lari dari tema yang telah ditentukan. Nomor 3 yaitu pasti membentuk kepanitiaan. Kepanitiaan itu banyak ya, kita ketahui seperti ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi. Nah, panitia itulah yang akan bertanggung jawab, yang menyusun setiap kegiatan yang ada. Bukan hanya di pameran, tetapi di kegiatan-kegiatan lainnya yang menyangkut kepanitiaan. Oke, yang keempat, waktu dan tempat. Waktu dan tempat ini pasti penting karena waktu yang menunjukkan setiap undangan yang akan hadir di dalam suatu kegiatan, kapankah kegiatan itu akan dimulai, dan tempat di manakah akan dilaksanakan. Dari waktu dan tempat ini sangat penting. Yang kelima yaitu menyusun agenda kegiatan. Nah, agenda kegiatan itu banyak ya. Agenda kegiatan yang dimasukkan itu adalah menjadi aturan penting dalam menjalankan atau berlangsungnya kegiatan yang ada. Contohnya seperti tertib acara. Ya, tertib acara itu merupakan agenda kegiatan. Yang keenam yaitu proposal kegiatan. Proposal kegiatan itu merupakan sebuah dokumen penting yang disusun oleh panitia yang dimana bertujuan untuk mencatat segala kegiatan maupun dana yang akan dikeluarkan dalam sebuah kegiatan. Nah, dari keenam ini ada perubahan yang bersifat mendadak. Salah satunya yaitu waktu dan tempat. Waktu ini adalah sering menjadi kendala ketidak konsistenan dalam membuat sebuah kegiatan. Oke. Dari keenam ini, adakah pertanyaan yang kamu tidak jelas? Ada pertanyaan? Fadil, ada pertanyaan Fadil? Nggak ada, Pak. Trifrastio, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang persiapan pameran. Nah, di dalam kita mengadakan sebuah kegiatan, pameran pasti ada persiapan yang penting. Ya, persiapan yang penting inilah menjadi sebuah titik utama ketika kita akan membuat sebuah kegiatan. Nah, pertama yaitu menyiapkan dan memilih karya. Maksudnya apa? Menyiapkan ini dalam arti untuk menentukan atau menyiapkan apa sih yang akan kita tampilkan yang sesuai dengan tema yang menjadi ketentuan awal dalam kegiatan itu. Yang kedua, menyiapkan perlengkapan pameran. Ya, menyiapkan perlengkapan pameran. Seperti apa? Meja, kursi, lampu, dan dinding untuk menempel karya yang akan ditampilkan. Oke, dari materi ini, adakah pertanyaan? Saya mau tanya dulu kalian semua, adakah pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Agus Faryadi, ada pertanyaan? Gus? Nggak ada, Pak. Dika, ada Dika? Nggak ada, Pak. Oke.
Nah, di slide terakhir saya menyertakan sebuah tugas. Oke, tugas. Tugas ini coba kalian baca, perhatikan gambar yang ditujukan karya seni apa saja yang terdapat pada gambar. Ini ada 2 gambar, perhatikan gambarnya. Coba kalian perhatikan gambar ini. Ada beberapa karya seni yang ditampilkan. Oke. Kalian diharuskan untuk meneliti gambar yang telah saya paparkan. Dan tugas ini dikerjakan di dalam dikerjakan di kertas double folio. Ingat, di double folio. Ya. Jangan hilang karena nanti ada pemberitahuan dari sekolah untuk mengumpul tugas. Buat judulnya tugas 1 seni budaya. Ya, tugas 1 seni budaya kalian buat di kertas double folio. Nanti ada saatnya kalian mengumpul ke sekolah. Oke. Jika kalian sinyal kalian tidak stabil, file ini akan saya berikan kepada kalian melalui WhatsApp group. Oke. Paham? Habibie, Paham, Pak. Oke, ingat. Tugas itu dikerjakan di double folio, ya, di double folio. Jangan hilang. Oke. Jangan hilang. Oke, berhubung karena waktu yang telah habis, ya, kita cuma 30 menit. Saya harapkan kita tetap bersemangat mengikuti pembelajaran online ini. Ingat, keseriusan penting dalam mengikuti pembelajaran daring ini karena sistemnya aja yang berbeda, sistem belajarnya berbeda. Konsepnya tetap sama. Ya, jaga sikap kalian dalam mengikuti pembelajaran online ini karena dipantau langsung oleh pihak sekolah. Ya, jangan ada yang tidur-tidur lagi. Dika tidak boleh tidur, tidak boleh makan dan lain sebagainya. Ya, oke. Ini cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, menghilang semua teman-teman kalian. Ya, ini semester 2. Ingat, ini semester 2. Keseriusan belajar harus dipentingkan karena ini menyangkut kenaikan kelas kalian. Ketika kalian dari awal itu tidak fokus ataupun tidak mengikuti dengan serius pembelajaran ini, bisa saja kalian akan tinggal kelas. Ingat, kita belajar seperti biasa, cuman metodenya aja yang berbeda. Ya, saya harapkan kembali untuk pertemuan selanjutnya kita tetap bisa berkumpul. Kita akan tatap muka melewati sistem pembelajaran praktek nanti. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. File akan saya kirimkan melalui WhatsApp group dan tugas dikerjakan di kertas double folio. Oke, jelas semuanya? Ada yang tidak mengerti? Angkat tangan. Ada yang tidak mengerti? Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan selamat sore, tetap jaga kesehatan, dan jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Dan tetap mengikuti protokol kesehatannya. Terima kasih.